Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Thaibah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Kita telah sampai pada bab izalatun najasah. Babu izalatun najasati wa bayanuha. Bab menghilangkan najis-najis dan penjelasannya. Kita ambil dari kitab Subulus Salam dan juga dari kitab lain seperti misalnya Tawdihul Ahkam. Kemudian juga saya ambil juga dari kitab Tuhurul Muslim, kitab Tuhurul Muslim, di mana pada beberapa kitab ini dijelaskan tentang najis secara gamblang dan mewakili. Termasuk juga kalau para jamaah ada maktabah samilah, bisa diakses pada kitab Tuhurul Muslim, ya, di mana di sana diterangkan tentang makna daripada an-najasah dan jenis-jenisnya atau macam-macam daripada an-najasah. Di sini kita akan membacakan dulu tentang makna daripada an-najasah. Di dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, di sana diterangkan tentang masalah izalatun najasah. Al-izalah yuqalu, dikatakan azaltu syai'a izalatan, artinya aku menghilangkan sesuatu. Waziltuhu zailan,
dan aku menghilangkannya dengan sebenarnya. Ini makna daripada al-izalah, yakni menghapus atau menghilangkan. Wal izalatu at-tanhiyatu. Al-izalah itu adalah yang menghapus atau yang menggugurkan ya, sesuatu. Kemudian an-najasah lughatan secara bahasa ismun masdarun, ia adalah merupakan isim masdar. Jam'uha anjas, jamak dari an-najasah yaitu al-anjas. Wan najas, jadi jamaknya ada dua, an-najasatu, anjas, al-anjas atau an-najas. Apa namanya jamak daripada an-najasah? Maknanya apa? Huwa al-mustakdharu al-mustakhbathu. An-najasah itu adalah sesuatu yang kotor lagi menjijikkan. Ini maka tetapi tidak semua yang menjijikkan atau tidak semua yang kotor nanti masuk kepada najis ya. Ada banyak barang yang kita anggap apa namanya menjijikkan tapi tidak najis. Cuman di sini makna yang sebenarnya ya, makna yang sebenarnya di mana an-najasah artinya al-mustaqdar al-mustakhbath, sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Wa yashmilu an-najasatal ainiyata wal hukmiyata. An-najasah itu ada kalanya ainiyah. Al-ainiyah itu artinya yang kelihatan mata. Wal hukmiyah, dan yang hukmiyah yang tidak kelihatan mata. Kalau di dalam apa namanya kitab Tuhurul Muslim, di sana ada najis itu ada dua macam. Ada an-najasatul hissiyah, najis yang kasat mata atau nampak mata ya, nampak mata gitu ya. Hissi itu bisa diraba ya, bisa diraba itu hissi. Kemudian yang kedua an-najasatul ainiyah, an-najasatul ma'nawiyah, an-najasatul ma'nawiyah, yaitu najis yang bersifat maknawi, tidak nampak mata tetapi dikategorikan sebagai sesuatu yang najis. Contohnya seperti apa? Seperti najasatul qalbi, najis-najisnya hati. Ini contoh najisnya hati seperti apa? Seperti al-ma'ashi, maksiat-maksiat yang ada di dalam hati. Kemudian an-nifaq, sifat munafik. Kemudian diantaranya lagi seperti al-hiqd, dendam ya, al-adawah, permusuhan. Nah, ini semuanya najis-najis hati. Kemudian yang dibahas di dalam kitab-kitab di dalam masalah taharah adalah an-najasah al-hissiyah, yaitu najis yang bersifat hissi, yang nampak ya. Kemudian yang maknawiyah itu dibahas di dalam kitab-kitab tauhid ya, di mana cara menghilangkannya adalah dengan islahul akidah, itu memperbaiki akidah. Dengan memperbaiki akidah dengan at-taubah an-nasuha, taubat yang nasuha. Ini najis yang batiniyah atau yang maknawiyah. Nah, itulah najis yang zahir, najis yang batin. Kemudian najis yang paling urgen kita perhatikan dan kita berusaha untuk menghapusnya, ini adalah najis yang yang maknawi ya, yang ada di dalam hati. Ini bagaimana kita menjauhi dari kesyirikan, bagaimana kita menjauhi dari kemaksiatan, kemunafikan ya. Karena kalau sudah terjangkit jiwa nifak itu luar biasa ya. Nah, untuk apa? Bagaimana kita bisa sampai kepada at-taharah al-hissiyah,
Taharah yang nampak seperti wudu, tayamum, mandi jinabat dan lain sebagainya, ketika hati kita ini masih syirik. Nah begitu. Nah makanya ahammiyatul taharah, jadi taharah al-ma'nawiyah. Kenapa? Karena taharah khisyah itu nanti ikut kepada taharah ma'nawiyah ketika hatinya suci, bagus gitu ya. Nah ini masalah najis. Wa urfan, di sini diteruskan wa urfan, dan umumnya najis itu apa? Tuhtassu bil ainiyah, dikhususkan kepada najis yang bersifat ainiyah. Ya, najis hukmiyah itu contohnya seperti najisnya kencingnya bayi yang baru berumur berapa itu, sebelum 4 bulan ya, sebelum makan nasi itu. Ya, itu najis hukmiyah yang cara mensucikannya cukup dengan dikelucur dengan air, nah sudah suci gitu ya. Ini kalau menyangkut masalah najis hukmiyah, nanti ada penjelasannya di bawah. Wan najasatu syar'an, dan najasah secara syariat yaitu qadharun makhsusun, kotoran yang tertentu. Nah makanya tadi saya katakan tidak semua kotoran mesti najis ya, karena kadang tanah itu kita juga anggap kotor gitu ya. Nah apa tanah itu najis? Tidak. Tanah yang ada di depan masjid itu tidak najis. Kalau mau sholat di sana juga boleh. Misalnya jamaah meluber bisa ke depan masjid. Tapi di sini yang masuk kepada kategori an-najasah yaitu qadharun makhsus, kotoran yang tertentu. Seperti apa? Misalnya kalbauli, seperti kencing. Nah kencing ini najasah, terutama kencingnya siapa? Kencingnya manusia. Ada kencing yang tidak najis, contohnya seperti kencingnya unta. Nah ini kencingnya unta tidak najis. Kencingnya al-hayawan al-ma'kulah tidak najis, cuma kotor gitu aja, kotor. Wah, wong keputih kedengaran tuh marah itu ya. Loh kosok kencingnya unta katanya nggak apa-apa lah gitu ya. Kencingnya unta, terus al-makulat itu apa saja? Al-makulat itu seperti sapi ya. Sapi, wedus, ini apalagi? Kerbau. Pokoknya yang bisa dimakan dagingnya, nah itu tidak najis, cuman kotor ya, cuman kotor. Bahkan sampai kepada kotorannya. Ini Nabi ketika belum membangun masjid Masjid Kuba kalau nggak salah itu ya. Karena yang pertama kali dibangun di Madinah masjid apa? Masjid Kuba. Sebelum punya masjid, Nabi sholatnya di mana? Fi marabidil ghanam. Fi marabidil ghanami. Ini ada di dalam Sahih Bukhari ya. Di kandang kambing ya. Cuma saya cocok ngomong-ngomong sih wong keputih sebelah aku di demo. Ya, kenapa? Kaum muslimin masih belum banyak yang faham dalam masalah ini. Cuman kepada tulabul ilmi kita sampaikan supaya nanti masyarakat terbiasa paham gitu ya. Ya. Al-makulat itu enggak najis, cuman kotor gitu aja, kotor. Jadi seandainya di sini ada misalnya kotoran ayam misalnya, kalau berupa lintung itu kalau diusapkan kotor ya, bau gak enak. Tapi misalnya dibiarkan sampai kering, sudah seperti bola gitu, ditendang aja sudah lari gitu ya. Ya sudah disapu aja gitu. Disapu aja, ya bekasnya digosok-gosok, ini sudah selesai. Cuma kalau masih berupa lintung mungkin perlu tisu, perlu gombalan yang bisa menyerap gitu. Bukan karena najasatuhu, bukan karena najisnya. Nabi pernah ketika ada rombongan tamu datang ke Madinah sakit perut, oleh Nabi disuruh minum apa? Kencing onta ya. Ini menunjukkan bahwa kencing onta tidak najis. Kemudian ya tadi qadharun makhsus ya, kotoran yang khusus, kal bauli seperti kencing. Yamna'u najsuhu as-salata wa nahwaha.
di mana kencing ini bisa mencegah sahnya solat, ya, bisa mencegah sahnya solat dan yang semisalnya. Nah, yang seperti ini maka disebut najasah, ya, najasah. Wa hadzal babu yuzkaru fihi ahkamun najasah. Pada bab ini, yakni bab izalatun najasah wa bayanuha, diterangkan padanya ahkam an-najasah, hukum-hukum najis. Wa kaifiyatu izalatuha, dan bagaimana cara menghilangkannya. Al-izalah artinya menghilangkan, ya, menghilangkan. Wa tathiru mahalliha, dan mensucikan tempatnya. Wa ma yu'fa anhu minha, dan apa-apa yang diampuni, yang dimaafkan darinya dengannya. Wa ma yata'allaqu bidzalika, dan apa yang berhubungan dengan masalah itu. Bicara ini kita belum baca hadis dulu, masih baca kaidah tentang an-najasah. Bicara menghilangkannya, bagaimana caranya kalau di zaman Nabi, karena Masjid Nabawi itu berupa apa? Berupa pasir. Ya tiba-tiba ada orang Badui datang ngatar di situ di pojokan masjid. Masya Allah, kencing di pojokan masjid. Lah itu kan karena memang nggak tahu, ya namanya orang nggak tahu, jahil. Oleh para sahabat berdatangan mau dibokem itu. Wah, sudah mau ditayar itu. Lah kok kencing di masjid itu loh. Maka oleh Nabi disuruh biarkan, da'hu, tinggalkan. Bahkan Nabi malah menyuruh mereka untuk ngambil air setimba, ya, air setimba. Setelah itu kemudian disiramkan begitu. Nah ini. Nah, walaupun di situ nanti ada banyak fikih yang dikeluarkan dari bab itu, ya. Ini kalau di zaman Nabi itu berupa pasir, sehingga Allah munculkan fikih di situ. Ya, termasuk diantaranya ketika anak anjing atau anjing masuk ke dalam masjid itu terus diapakan itu di zaman Nabi. Anak kambing itu biasa, anak onta biasa. Kenapa? Karena masih seperti lapangan begitu. Nah, kalau Masjid Thayyibah makanya ada pintunya ini, ada pintunya. Sehingga apa? Anjing tidak boleh masuk kan begitu, ya. Kambing, anak onta tidak boleh masuk, ya. Dan sekarang sudah pakai keramik seperti ini. Ya, hukumnya gimana? Ya boleh. Para ulama juga membolehkan. Ya, hukumnya boleh. Ya. Jangan kemudian kaku. Oh, di zaman Nabi dulu pasir. Thayyibah harus pasir. Jangan. Oh, sekarang sudah ada keramik, enak kok. Ya, balik ke pasir lagi, jangan. Itu sesuatu yang diperbolehkan. Nah, kemudian bagaimana cara menghilangkannya? Kalau seperti di keramik seperti ini, kalau misalnya oleh marbotnya disiram, kira-kira gimana? Siram dengan beberapa timba, kira-kira gimana? Semakin merajalela yang namanya an-najasah, betul nggak kira-kira? Pojok sana kena ini. Nah, ini perlu fikih di sini, ya. Marbot seharusnya marbot itu alim bil fikih. Betul itu, alim bil fikih gitu, ya. Karena harus tahu bagaimana najasah itu seperti apa gitu. Nah, ini caranya gimana? Tidak disiram, tapi diambil dulu ainun najasah, diambil dengan tisu, ya. Dengan tisu itu lebih muzilah, lebih menghilangkan, ya. Dengan tisu diambil, kemudian tisu kedua, ketiga, sudah selesai. Setelah itu mungkin kalau memang sudah, ya, kalau itu dari makulah, ya sudah. Kalau memang sudah hilang baunya, rasanya, rasanya, warnanya, baunya sudah hilang, ya selesai sudah. Cuma terkadang anak-anak kan gitu, anak-anak. Kalau kotoran manusia terkadang sudah masih ada bau. Ini. Lah kalau masih ada bau, dilap, ya mungkin diambilkan tisu yang baru, terus dikepiurin air sedikit gitu, ya. Sedikit di sekitar yang kena itu dikasih air. Nah, gini. Lah kemudian dikasih tisu yang baru sampai 2-3 kali, selesai masalahnya. Nah, ini.
Dan tisu ini ternyata bisa dipraktekkan ketika jenengan umroh, nah itu ya. Kalau di pesawat itu kan airnya nggak seperti di Thayyibah, tinggal melucur, airnya ngirit sekali. Wah, itu harus pinter-pinter itu. Nah, ini tisu bisa dimanfaatkan untuk itu. Cuman kalau orang Indonesia itu memang nggak bisaan kalau nggak nyentuh air, ya nggak bisaan ya. Ya akhirnya dikasih sedikit aja diolesin di tempat area yang ini, kemudian dengan tisu yang kering, nah ini sudah luar biasa. Insya Allah sudah tidak ragu-ragu. Kemudian wa ma yu'fa anhu, contohnya Pak, seperti kencing misalnya, dengan adanya angin udara ini ternyata hari berikutnya hilang, nggak ada rasa, nggak ada bau, nggak ada apa lagi, warna, ya sudah najis suci ya misalnya di teras depan sana kemarin ada anak kecil kencing, terus setelah itu lupa nggak dibersihkan, tapi kena angin terus sampai hilang itu sudah. Nah, maka yu'fa anhu, maka diampuni, dimaafkan ya. Termasuk yang bisa menghilangkan, yang bisa mensucikan najis itu termasuk diantaranya apa? Angin ya. Kemudian panas juga bisa ya, udara juga bisa ya. Namun ketika hal itu dengan syarat ya, benar-benar hilang baunya. Nah, baunya nggak ada, rasa nggak ada ya. Cuma nanti kalau warna masih ada pembahasan, di mana karena warna itu terkadang sulit untuk dihapus. Maka jika sudah diupayakan dan sulit dihapus, maka tidak apa-apa. Ini untuk warna. Beda dengan bau. Nih kalau bau, namanya masih pesing, terus gimana? Dibiarkan. Enggak kelihatan kok, tapi pesingnya masih ada kan? Lah ya, maka harus diusahakan sampai pesingnya hilang. Kalau seandainya ada rasanya hilang, tapi siapa yang mau merasakan itu ya? Ya cukup bau sebenarnya. Rasa itu sebenarnya diwakili oleh bau ya, karena manusia nggak mungkin lah dijilatin, nggak mungkin. Tapi bau itu mewakili. Cuma kalau warna, ini kadang anak bayi itu yang kita, kalau zaman dulu kan bukan pempes ya, zaman dulu itu pakai plastik. Anak-anak saya dulu pakai plastik, ya beli di Indomaret gitu, plastik itu, di plastik terus dipasangi gombalan gitu. Ya gombalannya kita yang masang di tali gitu. Nah sekarang sudah ada pempes buang gitu kan. Berapa jumlah harganya, murah sekali. Ini sudah dipermudah oleh Allah. Ketika kita pakai plastik dulu dan pakai gombalan, ada kotoran anak itu yang sulit ya, warnanya kuning gitu. Atau ya pokoknya mungkin makanan yang dimakan apa gitu. Sulit sekali warna itu. Tapi bau bisa, rasa bisa. Nah ini. Makanya di dalam Islam yu'fa anhu ya, dimaafkan darinya. Wattafaqa al-ulama'u ala wujubi izalatiha. Para ulama bersepakat atas wajibnya menghilangkan an-najasa, wa annahu syartun li sihhatis shalah, bahwasanya ia merupakan syarat sahnya salat. Jadi syarat sahnya salat diantaranya apa? Izalatun najasa ya, jangan sampai ada najisnya, termasuk menyangkut badanuhu wa malbasuhu, pakaiannya, wa buq'atuhu, tempatnya. Buq'ah harus juga. Jadi kalau kita sholat di tanah misalnya, kok masih ada kotoran yang kita anggap najis, ya sudah, jangan sholat di situ. Sampai hari-hari berikutnya ternyata kena hujan, kena apa. Bahkan terkadang ada hewan-hewan yang biasanya memakaninya kan gitu ya, menggemburkannya, sehingga seiring dengan itu nggak kelihatan. Ya sudah, kalau sudah nggak kelihatan, kembalilah tempat itu apa? Suci kembali. Waqala al-wazir berkata, ajma'u ala anna taharatal badani. Ini kalau ada yang punya Tawdihul Ahkam, ini di kitab Tawdihul Ahkam ya. Ajma'u ala anna taharatal badani minan najsi syartun fi sihhatis salati
lil qadiri 'alaiha. Ini Al-Wazir berkata, telah bersepakat para ulama bahwasanya mensucikan badan dari najis adalah merupakan syarat sahnya sholat. Bagi siapa? Lil qadiri 'alaiha, bagi yang mampu, ya, yang mampu terhadapnya. Ya, mampu itu artinya bisa kelihatan, ya, kelihatan dan bisa dilakukan. Ya, ketika sholat misalnya, sholat di dekat ada yang ada airnya misalnya, selama masih bisa dijangkau dan tidak netes, nah kemudian kembali lagi ke tempat sholat ketika dekat, ya. Tapi kalau tempat wudhunya itu harus muter-muter, harus muter-muter, ya sudahlah, dibatalkan aja sholatnya, kemudian dicuci, kemudian wudhu, nggak usah wudhu, nggak batal wudhunya, cuman kena tangan. Ya kalau cuma kena tangan wudhu nggak? Ya enggak. Ya, wudhu itu kalau apa? Wudhu itu kalau apa? Kentut. Pokok kakan itu, kakan, kentut, kencing, apalagi itu. Mana lagi yang kai? B setelah itu berak lah ini. Berak atau keluar mani ini baru batal wudhunya. Ya kalau kena ketempelan najis ya cukup di apa? Cukup dicuci, ya. Tapi hati-hati nyucinya. Kadang di antara kita sembrono, ya, nggak hati-hati nyucinya. Ini nyiprat lagi ke tubuhnya, ya, sudah kena lagi gitu, ya. Yang sekiranya bisa menghilangkan. Kena bajunya, nah ini ya. Kalau kena bajunya, kira-kira semua baju dicuci apa gimana? Ya enggak, yang ngirit sabun. Ya yang kena saja. Baru dicuci kemarin, baru laundry tadi malam, pagi-pagi terus kena kena najis. Ya yang kena najis saja. Ya di tali atau apa yang sekitar itu diucek gitu, dihilangkan dulu najisnya terus diucek. Lah ini para jamaah. Tapi kalau memang akhirnya meliputi banyak tempat, ya sudah dicuci aja gitu, ya. Kalau kena mani gimana? Kalau mani, Rasulullah kalau kena mani, sarungnya cukup di apa? Kalau sudah kering, cukup di apa? Digarik, garuk ya. Iya garuk, ya, dikerik. Bahkan terkadang ibunda Aisyah membantunya mengerik. Dilihat oleh ibunda, wah ada ininya, ada peta gitu kan, peta. Tapi sudah kering, cukup diginikan. Nah, tapi kalau masih basah, diambilkan air, dikelucurin air, maka kemudian selesai. Kadang Nabi itu sholat ketika sarungnya kotos-kotos itu keluar air. Kenapa? Karena barusan kena mani, ya. Nabi itu tidak malu dengan kebenarannya. Jadi itu juga menunjukkan bahwa mani itu ada yang mengatakan tidak najis, ini yang paling kuat, ya, tidak najis. Ada yang mengatakan najis, kenapa? Karena keluarnya dari fi manfadil bauli, di tempat keluarnya kencing. Nah, ini kalau nggak salah Ibnu Abbas yang menyatakan najisnya itu, ya. Tapi tidak ilzam, ya, tidak seperti najisnya kencing, enggak, ya. Jadi yang benar, yang paling kuat bahwasanya mani tidak najis. Bukti kuatnya adalah Nabi sekedar ngosok-ngosok gitu. Kalau masih basah ya sekedar dibasahi gitu aja. Nah, ini yang menunjukkan kuat bahwasanya mani tidak najis. Cuman kotor. Nah, kembali lagi cuman kotor. Kemudian wan najasatu kismani. Di sini najis dibagi dua. Ahaduhuma, salah satunya al-hukmiyah, najis hukmi. Najis hukmi. Wahia at-tari'atu ala mahallin tahirin. Najis hukmi di sini adalah najis yang terjadi, ya, di tempat yang suci, fi ala mahallin tahirin, di tempat yang suci. Fahadhihi yakfi fi tathhiriha, maka yang ini cukup dalam mensucikannya, yaitu ijra'ul ma' ala jami'i mawaridiha, mengaliri air, ya, ngelucur bahasa kita, ya, dikerucuki air
Ya, ba'da izalati ainiha, setelah dihilangkan ainun najasah. Ainunnya zatnya. Anil mahalli at-tahiri, dari tempat yang suci itu. Jadi misalnya di atas kursi, misalnya ya, di atas kursi ada najis, maka dihilangkan dulu najisnya, ya, kemudian dikelucur, ya, itu. Ya seperti tadi, diambil dengan apa namanya, dengan tisu apa gitu ya, sampai tidak kelihatan, ya, warnanya, ininya tidak kelihatan. Setelah itu dikelucur dengan air, selesai, ya, dikelucur dengan air. Jangan biasa mengkelucur air ketika ainun najasah belum diambil. Wah, nanti jadi apa? Jadi belarah nggak karu-karuan ini. Ini diambil dulu para jamaah, diambil dulu. Kalau kencing ya diserap dulu. Ya, kalau dulu bahasa fikih itu mesti bukan tisu, tapi gombal. Al-hirqah gitu ya. Alladzi laisa lahu hurmah. Ya, gombal yang sudah tidak dihormati. Kalau ini kan masih lahu hurmah. Ini masih lahu hurmah. Masih dihormati, masih dipakai, maksudnya jangan. Oh, jangan. Ya, alladzi ma laisa lahu hurmah, ya gombalan-gombalan yang sudah mau dibuang itu loh. Ya, atau bekas jahit-jahit itu yang sudah dipotong-potong gak karuan itu. Nah, ini laisa lahu hurmah, bisa dipakai itu. Tapi kalau masih lahu hurmah jangan, ya. Kenapa? Karena akan dimanfaatkan kembali. Kemudian cukup dengan dialiri air. Setelah apa? Setelah dihilangkan ainun najasahnya. Terus yang kedua, wathani al-ainiyah. Ini tentunya para jamaah berbeda dengan yang di tuhurul muslim, ya. Kalau yang di tuhurul muslim lebih ini lagi para jamaah, ya. Karena nanti menyangkut toharoh hissiyah dan toharoh maknawiyah. Itu lebih komplit lagi di tuhurul muslim. Kitabnya kecil dulu. Tak ajarkan di pondok zaman dulu, anak-anak zaman dulu. Tapi masya Allah lah, luar biasa. Syekh Wahf Al-Qahtani yang nulis. Yang kedua di sini al-ainiyah atau an-najasah al-ainiyah. Najis yang nampak, ya, najis yang nampak. Fahadhihi la tathuru bihalin. Nah, yang ini tidak bisa langsung suci, ya, tidak bisa langsung suci. Terus bagaimana caranya? Sekarang kita akan pelajari. Wa indal jumhur, dan menurut jumhur, wa minhum al-hanabilah, dan diantaranya adalah al-hanabilah, yakni madhab hambali. Anna najasata, bahwasanya najis itu innama tazulu bil ma'i. Najis itu bisa hilang dengan air, duna ghairihi. Ini yang najis ainiyah, ya. Duna ghairihi, tanpa yang lainnya, minal ma'iati, dari benda-benda cair, dari yang air-air yang cair yang lainnya. Jadi khusus dengan air, ini menurut jumhur. Khusus untuk al-ainiyah, ya. An-najasah al-ainiyah, najis yang bersifat aini. Nah, seperti apa najis ainiyah itu? Ya, kotoran manusia itu ainiyah. Wa madhabu Abi Hanifah wa riwayatun an Ahmada. Menurut madhab Abi Hanifah dan satu riwayat dari Imam Ahmad, annaha tazulu bikulli ma'i'in tahirin. Kalau menurut madhab Hanafi, bahwasanya najis ainiyah itu bisa dihilangkan dengan apa saja yang cair, yang suci tadi, ya, yang suci. Muzilun lil aini wal athari, yang dapat menghilangkan ain itu ya bekasnya, ini ain namanya, ya. Wal athari, al athar, ya, bekas-bekasnya. Ya, kadang masih ada bekas-bekasnya. Nah, yang bisa menghilangkan bekas-bekas itu, bekas itu misalnya di teras seperti ini, kita sudah kasih dengan tisu, kita sudah ambil dengan tisu, sudah nggak kelihatan. Cuma terkadang bau itu masih lengket, bau masih ada. Rasa terkadang masih asin-asin titik lagi, masih ada rasanya. Ini lah, sedangkan al-ma'i'u at-tahiru yang bisa menghilangkan tadi, yang begitu dengan itu bisa hilang, maka
menurut mazhab Hanafi boleh-boleh saja, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Waqtarahu Ibnu Aqil wa Syekh Taqiyuddin, dan ini juga dipilih atau disetujui oleh Ibnu Aqil atau oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, Syekh Taqiyuddin yang dimaksud siapa? Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wan najasatu laha thalathu sifatin. Najis itu memiliki 3 sifat. Najis itu memiliki 3 sifat. Yang terkenal kita semua sudah tahu. Apa saja? Ta'mun, rasa. Raihun, rihun, bau. Kemudian yang ketiga, launun, warna. Ini 3 sifat daripada najis. Fabaqa'ut ta'mi warrihi ba'dal ghusli, maka tetapnya atau masih adanya rasa dan bau ba'dal ghusli setelah dibasuh. Kok rasa masih ada, bau masih ada, maka dalilun ala baqa'i ainiha. Nah, berarti ainnya masih ada. Nah, ini kita bicara najis ainiyah tadi ya. Sudah dibasuh tapi kok masih bau, berarti belum suci. Yang dipakai patokan di sini rasa dan bau, bukan warna ya. Rasa dan bau. Ketika masih ada rasa, ya sudah najis sudah. Atau masih ada bau, najis sudah. Ya, misalnya di sajadah kita, kadang anak-anak tidur-tiduran, anak bayi kita yang umur TK itu kan ngengeknya sembarang gitu ya. Nah, ini ketika masih ada rasa, ada bau, maka menjadi apa? Dalilun ala baqa'i ainiha. Maka menjadi dalil masih adanya ain najasah. Wa annaha lam tazul, dan bahwasanya najasanya belum hilang. Lam tazul, belum hilang karena masih ada bau, ada rasa. Amma baqa'ul launi ba'dal ghuslil jayyidi, adapun masih adanya warna setelah dibasuh dengan baik, ya, setelah dibasuh dengan baik, fala yadurru, maka tidak apa-apa. La yadurru, tidak apa-apa. Li'annahu ma'fuwun anhu, karena sungguhnya ia ma'fuwun anhu, dimaafkan. Ini ilmu ini sangat bermanfaat juga untuk ibu-ibu ya. Masya Allah, ibu-ibunya banyak nggak yang datang? Nah, jangan cuma 1-2. Banyak ya. Ya, pokoknya cok ngantuk ya, karena kan sepi. Jangan ngantuk itu dia. Ini Masya Allah, ini ilmu untuk ibu-ibu sangat bagus, karena ibu-ibu di rumah, bapak-bapak di kantor kan gitu ya. Ibu-ibu yang berhubungan dengan bayinya ya, dengan anak-anaknya ini. Masya Allah ini. Jadi kalau sekedar baqa'ul launi, ibu-ibu ya, baqa'ul launi, warnanya masih ada, tapi apa? Ba'dal ghuslil jayyid, setelah benar-benar dibasuh dengan baik, fala yadurru, maka tidak apa. Ini benar-benar terjadi. Ya, pada anak-anak yang anak-anak saya sendiri misalnya, zaman dulu waktu pakai plastik ya, sekarang sudah pakai apa namanya, pampers yang siap buang gitu loh. Ya, pampers ya yang dibeli di Indomaret itu lebih canggih sekali, dibuang wis gak usah dikucek-kucek, tambah gak karuan. Dulu pakai plastik sih, semua anak saya masih pakai plastik zaman dulu. Jadi beli sak kantong itu. Masya Allah, kadang tak awet-awet, kenapa? Ngirit duit lah ini. Itu terkadang ada yang sudah dikosok berkali-kali, warna itu masih ada. Nah, kemudian saya, ya karena sudah ngaji, ya sudah selesai sudah. Ya, ghuslul jayyidnya seperti apa? Ya sudah diucek-ucek tadi. Nah, ini sudah diupayakan gitu loh, disabun, coba dirinsu, apalah gitu. Itu namanya ghuslul jayyid, wis bener-bener gitu loh. Ya, kalau cuman disiram dikelocor, wah jangan ya, nanti ya. Kalau cuman dikelocor biasanya bau juga masih ada, ya rasa juga mungkin masih ada. Jadi benar-benar sudah diupayakan, ya sudah diupayakan, ya. Kemudian barulah dinyatakan la yadurru, tidak apa-apa.
Wa atharun najasati minar rawaihil karihati as-sammati takhtalitu bil hawa. Dan pengaruh atau bekas daripada najis ya dari bau yang menyengat ya, bau yang menyengat yang bercampur aduk dengan yang kena udara ya, yang kemudian ada udara sampai seharian atau 2 hari, atau watadkhulu fil badani, dan masuk ke badan ya, nempel di kulit misalnya, biwasitati masamihi, dengan perantara sesuatu yang yang mengandung racun ya, yang beracun. Maka apa? Fatadurru al jisma, yang seperti ini bisa memudarati tubuh ya, jisim. Wa takhillu bisihhah wa takhillu bisihhah, dan bisa hilang ya, dan bisa mengganggu kesehatan ya, bisa mengganggu merusak kesehatan ya. Ini yang najis ya, bekas najis yang bercampur dengan sesuatu yang mengandung penyakit ya. Li'annal hawa'a sayyalun murakkabun latifun. Nah, kalau sudah kena angin, nah ini maka hilang ya, maka hilang. Setelah hilang apanya tadi? Rasanya, baunya, dan warnanya. Ya, li'annal hawa'a sayyalun murakkabun latifun. Karena angin itu mengalir ya, mengalir dan sifatnya lembut ya, mengalir sifatnya lembut. Kadang baju kita, pakaian yang kita cuci pun kita taruh di dalam saja, terkadang bisa kering dengan sendirinya. Semalam saja kering nih. Yadkhulu bima yahmilu ma'ahu bisuhulatin fi adyaki masamil ajsam, di mana angin bisa masuk kepada bersama najis tadi. Artinya angin najis yang di situ ada racunnya bahkan bisa bercampur dengan udara dan bisa masuk ke dalam tubuh. Ini berbahaya ya, berbahaya. Sampai bisa masuk ke pori-pori ya, adyaku masamil ajsam itu ya, pori-pori ini bisa masuk ke dalamnya. Walidha ayyana syari'u al-hakimu al-ma'a. Karena itulah untuk najis ainiyah, syariat menentukan, syariat al-hakim, syariat yang lurus menentukan, yaitu al-ma' dengan air, liizalatin najasati, untuk menghilangkan najis. Makanya menghilangkan tentu kalau bisa dengan air ya, kalau bisa dengan air. Untuk yang ainiyah, kalau yang hukmiyah, yang bersifat hukmiyah, maka bisa hilang dengan angin, dengan udara yang ada. Tapi kalau yang ainiyah, upayakan ambil ainun najasahnya, kemudian dengan air, dihilangkan dengan air. Kenapa? Karena kalau dengan udara saja terkadang masih bisa masuk. Nah, ini yang penting kita ketahui. Nah, misalnya di tubuh kita ada yang ada racunnya ya, sesuatu yang ada racunnya, kita biarkan, bisa Bisa masuk ya. Karena memang ada lubang di kulit kita ini. Kalau kita katakan pori-pori ya di situ. Dan itu juga, makanya kalau yang ainiyah, yang kelihatan, maka buang saja. Nah, itu dengan air. Li'annal ma'a fi halatihi at-tabi'ah, karena tabiat air itu fihi riqqatun wa sailanun. Air itu tipis ya, dan mengalir sifatnya. Ya, air itu tipis dan mengalir. Wa quwwatun fi izalatil mustaqdharat, dan air memiliki kekuatan untuk menghilangkan kotoran-kotoran ya. Untuk menghilangkan kotoran-kotoran, air lebih lebih kuat untuk menghilangkannya. Makanya air itu luar biasa. Allah jadikan air itu bagi manusia manfaatnya banyak hal ya, banyak hal. Di samping untuk makan, minum,
untuk juga mandi, menghilangkan najis, itu air. Manfaatnya luar biasa. Makanya di dalam Islam kita tidak boleh berhambur-hamburan dengan air, tidak boleh berhambur-hamburan dengan air. Sunnahnya adalah menghemat air, ya. Jangan seperti ketika saya masih di ngaji di pesantren dulu, ya. Kata guru saya, kalau di sunnah itu kan waktu itu ngajar apa? Bulughul Maram kalau nggak salah itu, ya. Kalau di sunnah kan menyedikitkan air. Jadi kalau misalnya keran dibuka, ditutup lagi, kemudian basuh tangan, buka lagi, kemudian ditutup, tangan kiri yang nutup, kalau tangan kanan yang nutup habis airnya, ya. Dibuka, ditutup lagi, kemudian basuh ini. Ini kalau kita mau sabar itu begitu caranya. Kenapa? Untuk adamul israf fil ma, ya. Adamul israf fil ma, tidak berlebihan dalam air. Lah kata guru saya itu, iya itu bocah-bocah, itu kalau di Mekah katanya. Dia menceritakan tentang Nabi yang pakai air sedikit tadi. Dia katakan apa? Iki di Mekah. Di Mekah itu air itu apa? Sedikit. Lah kita ini di Malang lah, kan arek Malang ini, arek Malang. Di Malang itu air banyu ku wake yo jeguro kan itu. Loh kok jegur ini? Wah, saya akhirnya mikir-mikir, wah gak beres iki, gak beres. Saat itu saya sudah, loh kok jegur malah ini. Wong kita ini malah sunnahnya suruh apa? Adamul israf fil ma, ya, tidak boleh apa? Berlebihan dalam air. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedikit mungkin saya ambilkan dari tuhurul muslim, ya, tentang toharoh maupun najasah, ya. Kalau kita bicara toharoh berarti sebaliknya juga najasah. Toharoh dibagi dua, toharoh hissiyah dan toharoh maknawiyah. Ini najis tadi sudah kita selesaikan, sekarang toharohnya. Tapi najisnya juga seperti itu, gitu. Bukan najisnya, toharohnya kita. Ya, sekarang toharohnya. Bukan najisnya. Tadi najis ada hukmiyah dan ainiyah, ya. Sekarang toharohnya. Toharoh itu ada dua. Hissiyah yang nampak seperti apa? Tayamum, wudu, mandi jinabat. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah bisa mandi jinabat atau belum? Halo? Sebagian. Wah, ini Ustadz gimana dia caranya supaya tahu semuanya. Wallahi ternyata yang namanya tayamum, mandi jinabat, wudu, toharo itu penting para jamaah. Makanya Ustadz saya itu selama saya mondok itu muter-muter di bab toharo saja. Toharo, sholat, kembali lagi. Kok toharo, sholat, kembali lagi. Setelah kami para santri, loh kok muter-muter di sini terus, ya. Tapi selama itu pula kita gak ada kenyang-kenyangnya. Yo enak aja gitu, butuh terus gitu loh. Nah kok begini ya aromanya gitu, ya. Kok butuh terus, padahal sudah diulang-ulang. Akhirnya kita mendapat kesan toharo itu penting sekali, ya. Penting sekali. Nah, kalau toharo hissiyah seperti tayamum, wudu, kemudian mandi jinabat. Ini jangan sampai gak bisa mandi jinabat. Nah, kalau mandi jinabat bisa diakses hadisnya siapa? Maimunah dan Ibunda Maimunah dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anhuma. Di Bulughul Maram ada. Yang punya Play Store tinggal di Play Store install Bulughul Maram, selesai sudah. Ya, cara mandi jinabatnya versi Ibunda Aisyah dengan versi Ibunda Maimunah, di situ ada perbedaan kecil, tapi sama-sama meratakan seluruh air ke seluruh badannya. Karena kalau di dalam fikih itu kaidahnya yaitu meratakan seluruh air ke seluruh badan, itu kaidah umumnya. Kemudian toharoh hissiyah sudah selesai, termasuk cara mensucikan najis tadi, tayamum, mandi jinabat, dan wudu. Ini jangan sampai kita tidak bisa, dan harus sesuai dengan sunnah. Kalau nggak sesuai dengan sunnah ya muspro nanti. Wudunya apa kata orang, jangan. Kemudian kita akan terfokus dalam waktu yang terakhir kepada toharoh maknawiyah, yaitu bahwasanya di dalam hati kita ada najis para jemaah, ya, ada najis. Najisnya hati itu najis batiniyah,
Ya, najis pun ada dua tadi, hissiyah nampak mata, maknawiyah yang tidak nampak mata yang disebut batiniyah. Yang ada di dalam hati. Seperti apa? Pendendam. Pendendam ini najisnya hati. Syirik, kemudian maksiat, kemudian jiwa nifak, ya, nifak sifat munafik. Ini semuanya najisnya hati. Dan harus, dan itu yang paling urgen, ya, ahammul muhimmat, yang paling perlu untuk dibersihkan. Wa aujabul wajibat, yang paling wajib, ya, yaitu harus dibersihkan dulu apa? Najisnya hati. Kenapa? Kalau tidak dibersihkan, bagaimana mungkin najis yang toharo yang nampak itu bisa sah, ya? Bisa, bagaimana mungkin bisa mencapai toharo yang hissiyah tadi, yang nampak. Sedangkan hatinya masih penuh dengan syirik, kafir, maksiat, macam-macam. Nah ini, makanya pertama kali yang paling penting adalah bagaimana hatinya dibersihkan. Dengan apa? Bitaubah an-nasuha, dengan taubat nasuha. Dengan cara apa? Islahul akidah, akidahnya diperbaiki. Dengan cara apa lagi? Istighfar wa taubah, banyak-banyak istighfar dan bertaubat. Maka dengan demikian hati kita akan bersih, sehingga akan mempengaruhi toharoh hissiyahnya, toharoh yang nampak akan berkah dengan hal itu, ya, akan bisa mengantarkan sholatnya bagus dan diterima di sisi Allah. Kenapa? Karena hatinya sudah tauhid, sudah bersih dari syirik, bersih dari nifak, bersih dari al-hiqd, ya, dendam, kusumat, al-hasad, sudah bersih, ya. Dengan apa? Dengan akidahnya sudah bagus, ya, sudah banyak bertobat kepada Allah, maka nanti toharo yang nampak juga akan menjadi benar dan akan menjadi sah, ya, menjadi sahnya solat. Orang kafir solat sah nggak solatnya? Ya nggak sah. Artinya ketika masih ada kafir wudhu, kan nggak sah wudhunya. Makanya membersihkan hati, ya, termasuk mengislamkan, ya, mengislamkan hati, ya. Kemudian tadi yang syirik tadi, bertobat, kembali kepada bersyahadat. Ini untuk apa? Untuk menjadikan toharoh kita menjadi lengkap. Makanya Nabi mengatakan apa? At-tuhuru satrul iman. Apa artinya? Toharoh adalah merupakan separuh daripada al-iman. Nah, pernah nggak bapak-bapak ketemu dengan hadis itu? Toharo itu separuh daripada iman. Yang saya maksud, pernah nggak bertanya, lah separuh yang lainnya yang mana? Nah, pernah nggak bertanya begitu? Toharo itu separuh daripada iman. Lah yang separuhnya yang mana? Lah itu. Nah, toharo yang dimaksud separuh iman itu toharo hissiyah. Ya, termasuk membersihkan badan tadi, membersihkan dari najis, termasuk tayamum, wudu, mandi janabat. Ini separuh daripada iman. Lah separuh yang lain adalah toharoh yang ada di dalam hati, toharoh maknawiyah, yaitu toharoh yang ada dalam hati. Makanya dalam hal kita beribadah, dalam hal taubat, dalam hal istighfar, di dalam Islam diperintahkan apa? Zahiran wa batinan, zahir dan batin, ikhlasul ibadah lillah. Batinnya ikhlasul ibadah lillah, zahirnya apa? Muttabi'an li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai di situ para jamaah. Semoga kita senantiasa diberi kepahaman oleh Allah dalam masalah taharah minan najasah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.